Kabar terbaru, masih ada peluang dapatkan kembali uang di aplikasi Wipon. Begini caranya. Korban aplikasi Wipon yang jumlahnya hingga ribuan orang, rupanya masih tetap berharap uangnya yang hilang di aplikasi ini bisa kembali. Apalagi yang sudah mengeluarkan uang hingga ratusan juta rupiah, pasti menginginkan uangnya bisa kembali, meski hanya modalnya saja tanpa mengharapkan keuntungannya. Hal ini karena aplikasi Wipon mulai terbukti sebagai penipuan sejak akhir Februari lalu, di mana banyak sekali alasan dari aplikasi untuk mengundur pencairan uang milik anggotanya. Hingga puncaknya saat mengklaim sedang melakukan IPO di Nasdaq dan harus menunda pencairan hingga 17 hari, yakni dari tanggal 25 Februari hingga 14 Maret, yang ternyata juga palsu karena sama sekali tidak ada pemberitahuan resmi dari Nasdaq termasuk di sosial medianya. Saat waktu pencairan yang dijanjikan datang, aplikasi kembali mengambil alasan harus verifikasi data jika anggota ingin bisa WD dengan membayar Rp800.000. Namun setelah membayar, ternyata tetap saja tidak bisa melakukan pencairan. Bahkan kini website aplikasi tidak bisa lagi diakses dan menghilang. Banyak korban aplikasi Wipon yang sedang mencari cara untuk mendapatkan kembali uangnya. Ada yang menggerebek langsung rumah para leadernya, kemudian membawa ke polisi untuk dimediasi dan membuat kesepakatan penggantian kerugian dari pihak leader kepada para anggotanya. Hal ini bisa menjadi salah satu jalan agar bisa mengambil uang ganti kerugian para member. Namun potensi pengembalian tidak akan banyak karena tak jarang para leader yang tidak bisa mengganti rugi semua kerugian dari anggotanya. Meski sesungguhnya mereka pasti sudah mendapat banyak keuntungan. Selain dari depositnya sendiri, bisa juga dari bonus dan komisi perekrutan membernya. Karena aplikasi ini mengadopsi skema Ponzi, di mana keuntungan yang didapat adalah dari deposit para member barunya. Cara lain untuk mendapatkan kembali uang Wipon adalah dengan cara menempuh upaya hukum secara resmi, yakni dengan mencari pengacara yang kompeten untuk membantu mengambil kembali haknya. Dan selanjutnya cara mengambil uang kembali di aplikasi Wipon. Dari sini nantinya para member tidak perlu repot-repot menggerebek para leader karena pihak kepolisian yang akan mencari pelaku penipuan tersebut. Kelemahan dari cara ini adalah prosesnya yang memakan waktu lama, apabila jika korbannya mencapai ribuan orang. Karena ada beberapa tahap yang harus dilalui, misalnya dari pengumpulan berkas atau barang bukti, kemudian pengajuan laporan ke Bareskrim Polri dengan minimal kerugian harus mencapai nilai tertentu, lalu menunggu proses penyelidikan dari Polri untuk menangkap para pelaku penipuan tersebut. Setelah itu proses pengajuan berkas kejaksaan dilanjutkan ke persidangan. Jika hakim memutus para pelaku bersalah dan bisa dilakukan penyitaan aset, yang kemudian aset itu akan dikembalikan kepada korban. Kelemahan lain dari cara yang satu ini adalah jumlah dan nominal penggantiannya belum tentu sama dengan jumlah kerugian yang diderita para korban. Namun hal ini biasanya masih bisa diterima oleh para korban daripada uang sama sekali tidak bisa kembali. Jika memilih cara ini, ada beberapa hal yang harus dilakukan para korban aplikasi Wipon, di antaranya: 1. Mengumpulkan semua bukti transaksi baik yang deposit maupun yang menarik untuk dijadikan barang bukti. Jika ada informasi tentang keberadaan pelaku, segera beritahu ke pihak kepolisian atau pengacara agar mempercepat proses penyelidikan dan penangkapan. Bentuk pengayuban atau komunitas sesama korban aplikasi Wipon untuk mempermudah komunikasi dan penyebaran informasi terkait proses upaya hukum yang sedang ditempuh. Selain itu, dengan pengajuan laporan secara kolektif akan menghemat biaya. Cari pengacara yang kompeten dan sudah berpengalaman menangani kasus penipuan investasi bodong. Terakhir, banyak berdoa dan mengambil pelajaran dari kasus ini agar tidak lagi terjerat pada masalah yang sama. Itulah yang perlu dilakukan oleh para korban aplikasi Wipon yang ingin mendapatkan kembali uangnya.